Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa jadinya jika takdir mempertemukan kita kembali dengan orang yang dulu paling menyakiti hati? Bayangkan, dulu dia begitu sombong mengusir istrinya, tapi kini kita melihatnya sedang mengais sisa makanan di tumpukan sampah. Kisah kali ini bukan sekadar tentang karma, tapi tentang kebesaran hati yang akan membuat air mata kalian menetes. Tapi sebelum Momo mulai ceritanya, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan seperti biasa, Momo mau absen dulu nih. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Momo pengen tahu sahabat setia Momo ada dari kota mana saja. Sudah siap tisu? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Matahari siang itu bersinar begitu terik, seolah ingin membakar aspal jalanan ibu kota. Namun, panasnya udara di luar sana sama sekali tidak menyentuh kulit halus Dania. Wanita cantik itu duduk dengan anggun di kursi belakang mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap. Hembusan pendingin udara membuat kabin mobil terasa begitu nyaman. Dania merapikan sedikit tatanan rambutnya sambil melirik jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia baru saja selesai meeting dengan klien besar dan hasilnya sangat memuaskan. Hidupnya kini nyaris sempurna. Karir cemerlang, harta berlimpah, dan ketenangan hati yang sudah lama ia perjuangkan. "Pak, nanti mampir ke toko kue sebentar ya. Saya mau belikan oleh-oleh buat ibu di rumah," ucap Dania lembut kepada sopir pribadinya. "Baik, Bu Dania," jawab sang sopir dengan sopan. Mobil perlahan melambat saat mendekati perempatan jalan utama. Lampu lalu lintas berubah menjadi merah, memaksa deretan kendaraan mewah dan sepeda motor untuk berhenti sejenak. Dania menghela napas panjang, mengalihkan pandangannya keluar jendela kaca mobil yang gelap. Pemandangan hiruk-pikuk jalanan selalu menjadi tontonan bisu baginya di sela-sela kesibukan. Tepat di trotoar sebelah kiri mobilnya berhenti, mata Dania menangkap sosok seorang laki-laki yang sedang mengais-ngais tempat sampah besar berwarna hijau. Pakaian laki-laki itu lusuh, warnanya sudah tidak jelas lagi antara abu-abu atau coklat karena tertutup debu jalanan. Topi kumal menutupi sebagian wajahnya yang berkeringat. Di punggungnya, tersampir sebuah karung goni besar yang tampak berat, berisi botol-botol plastik bekas dan kardus-kardus kotor. Dania mengernyitkan dahi. Ada sesuatu pada gerak-gerik pemulung itu yang terasa tidak asing. Cara dia membungkuk, cara dia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Dania merasa seperti pernah melihat gerakan itu ribuan kali sebelumnya. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, laki-laki pemulung itu menoleh ke arah jalan, tepat ke arah mobil Dania berada, seolah menyadari ada yang memperhatikannya. Saat itulah, waktu seakan berhenti bagi Dania. Mata Dania membelalak lebar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Wajah itu, meski kini tertutup noda hitam debu jalanan, meski pipinya tampak lebih tirus dan kempot, dan meski tatapan matanya terlihat layu dan lelah, Dania tidak mungkin salah mengenali wajah itu. Wajah yang pernah menjadi pusat dunianya selama 5 tahun pernikahan mereka. Wajah yang dulu selalu menatapnya dengan penuh cinta. Namun di akhir cerita berubah menjadi wajah yang penuh kebencian. Itu Henry, mantan suaminya. "Mas, Henry?" desis Dania pelan, nyaris tak terdengar. Suaranya bergetar hebat. Bagaimana mungkin? Henry yang ia kenal adalah sosok yang gila hormat. Henry yang selalu memakai kemeja bermerek licin tanpa setrikaan yang salah. Henry yang tidak akan sudi menginjakan kakinya di tempat kotor, apalagi mengais sampah. Tapi kenyataan di depan matanya ini begitu menampar logika. Laki-laki itu sedang memegang sebuah botol plastik penyok, lalu memasukkannya ke dalam karung goni. Ingatan Dania seketika terlempar mundur paksa ke masa lalu. Masa-masa kelam 3 tahun yang lalu. Saat itu, di ruang tamu rumah mereka yang megah, Henry berdiri berkacak pinggang dengan wajah merah padam. Di sebelahnya berdiri Vala, wanita muda yang saat itu sedang hamil muda, hasil perselingkuhan mereka. Vala tersenyum sinis, seolah dialah pemenang dalam drama rumah tangga itu. "Mulai hari ini, kamu angkat kaki dari rumah ini, Dania,"
bentak Hendri saat itu. Suaranya menggelegar, membuat Dania yang sedang menangis bersimpuh di lantai semakin gemetar. Tapi Mas, ini rumah kita, aku istri kamu. Isak Dania memohon. Istri yang tidak berguna, potong Hendri kasar. Lihat Fala. Dia bisa memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan. Dia wanita yang pantas mendampingi aku. Kamu itu cuma benalu di sini. Perusahaan sedang naik daun, aku butuh pendamping yang berkelas, bukan wanita kampungan yang hanya bisa menghabiskan uang belanja seperti kamu. Kata-kata itu begitu tajam, mengiris hati Dania hingga ke bagian terdalam. Hendri bahkan tega menyeret koper baju Dania dan melemparkannya ke halaman rumah saat hujan deras turun. Pergi. Jangan pernah kembali lagi mengemis padaku. Jangan harap kamu dapat 1 rupiah pun dari hartaku. Teriak Hendri kala itu, sambil merangkul Fala yang tertawa puas melihat penderitaan Dania. Dania ingat betul bagaimana ia berjalan gontai meninggalkan gerbang rumah mewah itu di bawah guyuran hujan, dengan hati yang hancur lebur dan harga diri yang diinjak-injak. Suara klakson panjang membuyarkan lamunan Dania. Lampu sudah berubah hijau. Mobil kembali melaju perlahan, meninggalkan sosok Hendri yang masih sibuk mengikat karung goninya di pinggir jalan. Dania menoleh ke belakang, menatap sosok itu yang semakin mengecil dan akhirnya hilang di tikungan jalan. Dadanya sesak. Bukan karena rindu, tapi karena rasa syok yang luar biasa. Dulu Hendri yang membuangnya seperti sampah. Kini, laki-laki itu justru hidup dari sampah. Bu Dania? Ibu tidak apa-apa? Tanya Sari, asisten pribadinya yang duduk di kursi depan, menyadari wajah pucat bosnya lewat kaca spion tengah. Dania tersentak, buru-buru menyeka sudut matanya yang tanpa sadar mulai basah. Ah, tidak. Tidak apa-apa, Sar. Saya cuma teringat sesuatu. Dania mencoba menenangkan dirinya, menyandarkan punggungnya ke jok mobil yang empuk. Tapi bayangan Hendri dengan pakaian lusuh itu terus menari-nari di pelupuk matanya. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan di benaknya. Apa yang terjadi? Bukankah perusahaan Hendri sangat sukses? Di mana Fala? Di mana anak yang dulu dibangga-banggakan Hendri, sehingga ia tega mengusir istri sahnya? Kenapa Hendri bisa jatuh semiskin ini, sampai harus menjadi pemulung di jalanan? Rasa penasaran itu perlahan mengalahkan rasa sakit hatinya. Ada teka-teki besar di balik kehancuran hidup mantan suaminya itu. Dan entah kenapa, hati kecil Dania berbisik bahwa ia harus mencari tahu jawabannya. Bukan untuk menolong, pikir Dania mencoba menyangkal, tapi hanya untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya tadi bukanlah mimpi. Putar balik, Pak. Perintah Dania tiba-tiba, suaranya tegas namun menyimpan getaran emosi. Maksudnya, Bu? Kita kembali ke arah kantor? Tanya sopirnya bingung. Bukan. Putar balik ke jalan tadi. Saya ingin memastikan sesuatu, jawab Dania sambil menatap lurus ke depan. Tangannya meremas tas kerjanya dengan erat. Ia harus melihatnya sekali lagi. Ia harus yakin bahwa pemulung itu benar-benar Hendri, laki-laki yang dulu pernah menjadi rajanya, sekaligus penghancur hidupnya. Mobil mewah itu berputar arah dengan mulus, kembali menyusuri jalanan yang baru saja mereka lewati. Jantung Dania berpacu semakin kencang, seirama dengan deru halus mesin mobilnya. Matanya menyisir trotoar dengan teliti, takut kehilangan jejak sosok yang baru saja menggoncang ketenangannya. Itu dia, Bu, tunjuk Pak sopir pelan. Di sana, sekitar 100 meter di depan, laki-laki itu sedang berjalan tertatih-tatih memikul karung goninya yang tampak semakin berat. Langkahnya pincang, seolah menahan sakit di salah satu kakinya. Pemandangan itu begitu kontras dengan ingatan Dania tentang Hendri yang selalu berjalan tegap penuh percaya diri, dengan sepatu kulit mengkilap berharga jutaan rupiah. Jalan pelan-pelan, Pak. Jangan sampai dia sadar kita ikuti. Jaga jarak, perintah Dania dengan suara tertahan. Sari, yang duduk di kursi depan, menoleh ke belakang dengan wajah penuh tanda tanya. Ia belum pernah melihat bosnya sepenasaran ini pada orang asing, apalagi seorang pemulung. Ibu kenal orang itu? Apa dia kerabat ibu? Tanya Sari hati-hati. Dania terdiam sejenak, matanya tak lepas dari punggung laki-laki di depannya. Dia orang yang pernah sangat saya kenal.
Sar. Dulu, dia hidupnya jauh lebih mewah dari kita semua di mobil ini. Mobil terus merayap pelan. Mereka mengikuti Henry yang berbelok meninggalkan jalan raya utama, masuk ke jalan-jalan tikus yang lebih kecil dan berdebu. Semakin jauh mereka mengikuti, pemandangan kota yang megah perlahan berganti menjadi deretan bangunan kusam dan lingkungan yang padat. Henry sesekali berhenti untuk memungut botol plastik yang tergeletak di selokan, lalu kembali memikul karungnya. Tidak ada rasa jijik di wajahnya, hanya kepasrahan yang mendalam. Dania meremas tangannya sendiri melihat itu. Dulu, Henry pernah memecat seorang pembantu rumah tangga hanya karena ada setitik debu di meja kerjanya. Kini, dia justru bergumul dengan kotoran setiap detiknya. Setelah hampir setengah jam membuntuti, mobil mereka terpaksa berhenti di ujung sebuah gang sempit yang becek. Jalan itu terlalu kecil untuk dilewati mobil. Di depan sana, terlihat kawasan pemukiman kumuh di bantaran kali yang padat dan semrawut. Atap-atap rumah di sana saling bertumpuk, terbuat dari seng berkarat, terpal bekas, dan triplek sisa bangunan. Kita tidak bisa masuk, Bu, lapor sopir. Henry terlihat terus berjalan masuk ke dalam gang itu, menembus kerumunan anak-anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki. Saya akan turun, ucap Dania tegas sambil membuka pintu mobil. Tapi Bu Dania, tempat itu kotor dan mungkin tidak aman. Sari mencoba mencegah, khawatir melihat penampilan Dania yang sangat mencolok dengan blazer rapi dan sepatu hak tinggi. Temani saya, Sar. Kamu ikut saya. Pak sopir tunggu di sini, kunci pintunya, perintah Dania tak terbantahkan. Ia mengambil kacamata hitam dari dalam tasnya untuk menutupi sebagian wajahnya, berharap tidak ada yang mengenalinya di tempat seperti ini. Dania dan Sari berjalan hati-hati menyusuri gang sempit itu. Bau amis air sungai bercampur sampah menyengat hidung mereka. Dania harus menahan napas dan mengangkat sedikit ujung celananya, agar tidak terkena cipratan lumpur hitam. Hatinya mencelos. Apakah benar Henry tinggal di lingkungan seperti ini? Mata Dania terus mengawasi punggung Henry dari kejauhan. Laki-laki itu berbelok ke sebuah area yang lebih sepi di pinggiran kali. Di sana berdiri sebuah gubuk reot yang lebih mirip kandang ayam daripada rumah manusia. Dindingnya hanya terbuat dari kardus bekas kulkas yang ditambal plastik hitam. Pintunya miring, nyaris lepas dari engselnya. Dania bersembunyi di balik tembok sebuah warung kecil yang tutup, mengintip apa yang dilakukan Henry. Henry meletakkan karung goninya di depan gubuk itu. Ia duduk di sebuah bangku kayu panjang yang sudah lapuk, melepas topinya, dan mengusap wajahnya yang kusam dengan handuk kecil yang sudah dekil. Dari jarak sedekat ini, Dania bisa melihat dengan jelas kerutan-kerutan penderitaan di wajah mantan suaminya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini agak gondrong dan berantakan, diselingi uban yang mulai banyak tumbuh, padahal usianya belum terlalu tua. Ya Tuhan! Desis Sari pelan di samping Dania, menutup mulutnya karena kaget melihat kondisi tempat tinggal orang yang diikuti bosnya. Ibu yakin itu orang yang ibu maksud? Kasihan sekali hidupnya, Bu. Dania tidak menjawab. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia ingat betul saat perceraian mereka, Henry memenangkan hampir semua aset Gonogini. Rumah mewah, 2 mobil sport, ruko-ruko strategis, dan tabungan deposito miliaran rupiah. Semua jatuh ke tangan Henry. Dania keluar dari rumah itu hanya membawa pakaian di badan dan mobil pribadinya yang sudah tua. Seharusnya, Henry hidup bergelimang harta bersama Vala, wanita yang ia sebut sebagai bidadari penyelamat itu. Seharusnya mereka sedang berlibur ke Eropa atau makan malam di restoran bintang 5. Kemana perginya semua itu? Batin Dania berteriak. Jika Henry jatuh miskin, di mana Vala? Apakah wanita itu masih setia mendampinginya di gubuk kardus ini? Dania mencoba mencari tanda-tanda keberadaan wanita lain di sana. Namun, sepi. Tidak ada jemuran pakaian wanita, tidak ada suara tawa manja yang dulu sering ia dengar saat Vala menggoda Henry di telepon. Hanya ada kesunyian yang menyedihkan yang melingkupi gubuk itu. Tiba-tiba, Henry merogoh saku celananya yang bolong. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan yang lusuh, dan menghitungnya berulang kali dengan wajah cemas. Ia menghela napas panjang, tampak kecewa, lalu memasukkan kembali uang itu.
Ia kemudian mengambil botol air minum bekas yang isinya tinggal setengah, meneguknya sedikit, lalu menyisakan sisanya. Pemandangan itu menohok ulu hati Dania. Laki-laki yang dulu membuang makanan mahal hanya karena rasanya kurang pas di lidah, kini harus berhemat air minum bekas. "Bu Dania, kita pulang saja yuk, saya nggak tega lihatnya," bisik Sari. Dania menggeleng pelan. Rasa penasarannya belum tuntas. Ia melihat sekeliling gubuk itu lagi. Tidak ada mobil, tidak ada motor, bahkan sepeda butut pun tidak ada. Benar-benar tidak ada sisa kemewahan sedikit pun. "Sari, cari tahu informasi di warung depan sana," bisik Dania memberi instruksi. "Tanya ke warga sekitar, siapa laki-laki yang tinggal di gubuk itu. Sejak kapan dia di sana, dan apakah dia tinggal sendiri atau ada istrinya. Tapi ingat, jangan bilang saya yang suruh. Pura-pura saja kamu sedang survei bantuan sosial atau apalah." Sari mengangguk mengerti, lalu beranjak pergi melaksanakan perintah bosnya. Dania tetap berdiri terpaku di tempat persembunyiannya, menatap nanar ke arah Henry yang kini sedang memijat kakinya yang bengkak. Ada rasa kepuasan samar di hati Dania, melihat karma bekerja begitu nyata. Doa-doa kepedihan yang dulu ia panjatkan di sepertiga malam, seolah dijawab tunai oleh Tuhan. "Lihat, Mas. Kamu membuang berlian demi kerikil, dan sekarang kerikil itu pun hilang, menyisakan debu," gumam Dania dalam hati. Namun, di balik rasa puas itu, ada rasa nyeri yang aneh. Dania bukan wanita jahat yang bisa tertawa lepas di atas penderitaan orang lain, apalagi orang itu pernah menjadi imam dalam hidupnya. Pemandangan kehancuran total Henry ini terlalu mengerikan untuk dinikmati sebagai sebuah kemenangan. Ini bukan sekadar jatuh miskin, ini adalah kejatuhan martabat manusia ke titik terendah. Tak lama kemudian, Sari kembali dengan wajah yang lebih serius. "Sudah dapat infonya, Bu?" tanya Dania. "Sudah, Bu," jawab Sari dengan suara berbisik namun terdengar antusias. "Kata ibu pemilik warung, laki-laki itu namanya Pak Henry. Dia baru tinggal di sini sekitar setahun. Dia dikenal pendiam dan tertutup." "Istrinya?" kejar Dania cepat. "Dia tinggal sama siapa?" Sari menatap Dania dengan tatapan ragu sejenak sebelum menjawab. "Itu yang aneh, Bu. Warga bilang dia tidak punya istri di sini. Dia datang sendirian, luntang-lantung. Katanya dulu dia orang kaya yang bangkrut total karena ditipu habis-habisan." Dania terhenyak. "Ditipu?" "Iya, Bu. Tapi ada satu lagi yang lebih mengejutkan," lanjut Sari. "Warga bilang, dia memang tidak punya istri di rumah itu, tapi dia tidak tinggal sendirian, Bu." Dahi Dania berkerut. "Maksud kamu?" Belum sempat Sari menjawab, terdengar suara kecil dari dalam gubuk kardus itu. Suara batuk renyah seorang anak kecil, diikuti panggilan lirih yang membuat darah Dania berdesir. "Ayah, Baim haus." Dania melihat Henry langsung melompat bangkit dari duduknya, melupakan kakinya yang sakit, dan bergegas masuk ke dalam gubuk dengan wajah penuh kekhawatiran sambil membawa sisa air di botol tadi. "Ayah?" Dania mematung. Dunia Dania serasa berputar. Henry punya anak, dan anak itu tinggal bersamanya di tempat kotor ini. Dania tahu pasti mereka tidak pernah memiliki anak selama menikah karena masalah kesehatan Dania dulu, hal yang juga dijadikan alasan Henry untuk berselingkuh. Jadi, anak siapa itu? Anak Fala? Jika itu anak Fala, lalu di mana ibunya? Kenapa anak sekecil itu dibiarkan hidup di gubuk kardus bersama seorang pemulung? Dania merasa kakinya lemas. Teka-teki ini semakin rumit dan menyakitkan. Ia menatap gubuk itu dengan pandangan kabur. Di dalam sana, ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan Henry. Dan Dania tahu, ia tidak akan bisa tidur tenang sebelum menguak seluruh kebenarannya. Malam itu, kemewahan apartemen penthouse milik Dania terasa begitu dingin dan sepi. Lampu kristal yang menggantung indah di langit-langit, seolah menatapnya dengan tatapan kosong. Dania duduk di sofa kulit impornya, segelas teh hangat di tangannya sudah tidak lagi mengepulkan asap. Pikirannya tidak berada di ruangan itu. Jiwanya masih tertinggal di gubuk kardus pinggir kali yang ia datangi siang tadi.
Suara batuk anak kecil itu, "Ayah, Baim haus," terus terngiang seperti rekaman rusak di kepala Dania. Siapa Baim? Pertanyaan itu menyiksa batinnya. Jika itu anak Fala, betapa kejamnya wanita itu membiarkan darah dagingnya hidup di tempat yang bahkan tikus pun enggan bersarang. Dania tidak bisa membiarkan rasa penasaran ini membusuk di kepalanya. Ia meletakkan gelas tehnya dengan kasar di meja, lalu meraih ponsel pintarnya. Dania menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Pak Burhan. Dia adalah mantan pengacara perusahaan Henry, orang kepercayaan yang dulu mengurus perceraian mereka. Dania tahu, Pak Burhan adalah orang yang lurus. Dia hanya bekerja profesional meski hatinya berat saat melihat Dania diusir dulu. "Halo, Pak Burhan. Ini Dania," sapanya to the pound. Ada jeda panjang di seberang sana, sebelum suara bariton tua itu menjawab dengan nada terkejut. "Bu Dania? Astaga, apa kabar, Bu? Sudah lama sekali. Saya dengar bisnis Ibu di bidang properti sedang meroket. Selamat ya, Bu." "Terima kasih, Pak. Tapi saya menelepon bukan untuk basa-basi bisnis," potong Dania cepat. "Saya ingin tahu tentang Henry." Hening kembali menyelimuti sambungan telepon. "Pak Burhan," desak Dania. "Saya melihatnya hari ini. Di jalanan. Jadi pemulung. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya butuh kebenaran, bukan gosip." Terdengar helaan napas berat dari ujung telepon. "Saya pikir Ibu sudah tahu. Berita kehancuran Pak Henry sempat ramai di kalangan pebisnis 2 tahun lalu, Bu. Tapi mungkin karena Ibu memblokir semua akses informasi tentang beliau, Ibu jadi terlewat." "Ceritakan, Pak. Semuanya," pinta Dania tegas. "Baiklah, Bu." Pak Burhan memulai ceritanya, suaranya terdengar prihatin. "Setahun setelah Ibu pergi, Pak Henry memang seperti orang yang sedang di atas angin. Bisnis lancar, dan dia sangat memanjakan istri barunya, Bu Fala. Apapun yang diminta Bu Fala, pasti dituruti. Mulai dari mobil sport, liburan ke Eropa, sampai perhiasan berlian." Dania mencengkeram ponselnya erat-erat. Hatinya perih mendengar betapa mudahnya Henry memberikan segalanya pada wanita itu, sementara dulu Dania harus berdebat hanya untuk merenovasi dapur yang bocor. Lalu, bencana itu datang, lanjut Pak Burhan. Bu Fala mengenalkan seorang rekan bisnis kepada Pak Henry. Namanya Rico. Katanya dia punya proyek tambang batu bara dengan keuntungan fantastis. Karena percaya buta pada istrinya, Pak Henry tidak melakukan pengecekan mendalam. Dia menggelontorkan hampir seluruh modal perusahaan, bahkan menggadaikan sertifikat rumah dan aset-aset ruko untuk investasi itu. Dania menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya dengan kebodohan mantan suaminya. Henry yang ia kenal sangat teliti dan pelit soal uang, bisa begitu ceroboh karena cinta buta. Ternyata itu investasi bodong. Bu, skema Ponzi. Suara Pak Burhan merendah. Saat jatuh tempo pembayaran, Rico menghilang. Kantornya kosong. Uang miliaran rupiah raib begitu saja. Para investor lain dan bank mulai mengejar Pak Henry. Aset-aset disita satu persatu. Pak Henry bangkrut total dalam waktu semalam. Dia digugat Pilot. "Dan Fala?" tanya Dania dengan suara bergetar. "Di mana istrinya saat dia jatuh?" "Itulah bagian paling menyakitkan, Bu," jawab Pak Burhan lirih. "Sehari sebelum debt collector dan polisi datang menyegel rumah, Bu Fala kabur. Dan yang lebih parah, dia ternyata membawa kabur sisa uang tunai dan perhiasan yang masih bisa diselamatkan. Belakangan diketahui, Bu Fala ternyata punya hubungan gelap dengan Rico, si penipu itu. Mereka sekongkol untuk menguras harta Pak Henry sampai kering." "Biadab," desis Dania. Amarahnya meledak, bukan untuk membela Henry, tapi sebagai sesama wanita, ia tidak habis pikir ada manusia sejahat itu. Jadi Henry ditinggal sendirian menanggung utang? "Betul, Bu. Dia hancur lebur. Mentalnya kena. Dia sempat mau bunuh diri, tapi digagalkan warga. Sejak saat itu, dia menghilang dari peredaran. Saya tidak tahu dia ada di mana sekarang. Sampai Ibu bilang dia jadi pemulung."
Pak, Dania teringat satu hal penting. Ada anak kecil bersamanya. Laki-laki, sekitar umur 4 tahun. Namanya Baim. Itu anak siapa? Ah, Baim? Suara Pak Burhan terdengar sedih. Itu anak kandung Pak Hendri dan Bu Fala. Anak yang lahir beberapa bulan setelah mereka menikah. Saat Bu Fala kabur dengan selingkuhannya, dia tidak membawa anaknya, Bu. Dia meninggalkan bayi itu begitu saja di kamar saat dia pergi. Dia menganggap anak itu beban yang akan menyusahkan pelariannya. Air mata Dania menetes tanpa bisa ditahan. Dadanya sesak membayangkan bayi sekecil itu ditinggalkan ibunya sendiri demi uang dan laki-laki lain. Jadi, Hendri merawat anak itu sendirian? Sepertinya begitu, Bu. Pak Hendri, seburuk-buruknya dia sebagai suami bagi ibu dulu, dia ternyata tidak sanggup membuang darah dagingnya. Padahal anak itu adalah bukti pengkhianatan istrinya juga. Bayangkan, Bu, dia merawat anak dari wanita yang telah menghancurkan hidupnya sampai ke titik nol. Percakapan itu berakhir beberapa menit kemudian, meninggalkan Dania dalam keheningan yang mencekam. Fakta-fakta yang baru saja ia dengar berputar-putar di kepalanya seperti badai. Hendri bukan hanya bangkrut. Dia dikhianati, ditipu, dirampok, dan dibuang seperti sampah oleh wanita yang demi dia. Hendri rela menghancurkan rumah tangganya sendiri dengan Dania. Karma itu datang dengan cara yang sangat brutal dan ironis. Dulu Hendri mengusir Dania karena menganggap Dania tidak level dengannya. Sekarang, dia jatuh ke level yang paling bawah karena wanita yang dia agung-agungkan. Namun, bayangan Baim kembali muncul. Anak tak berdosa itu tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu ibunya penipu, dia tidak tahu ayahnya dulu orang jahat. Dia hanya tahu ayahnya adalah pahlawan yang memberinya air minum di gubuk kardus. Dania bangkit berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan lampu kota Jakarta di malam hari. Di kejauhan, di sudut kota yang gelap dan kumuh, ada seorang mantan direktur utama yang kini tidur beralaskan kardus. Mungkin sedang memeluk anaknya agar tidak kedinginan. Ada rasa iba yang menyelinap masuk di sela-sela dinding kebencian Dania. Rasa kemanusiaan yang mengusik nuraninya. Kamu bodoh, Mas. Kamu benar-benar bodoh. Gumam Dania pada bayangan dirinya di kaca jendela. Tapi setidaknya, kamu masih punya sedikit hati untuk tidak membuang anakmu. Malam itu Dania tidak bisa tidur nyenyak. Ia tahu, pengetahuannya tentang kebenaran ini mengubah segalanya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura buta. Besok, ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuktikan apakah benar ada sisa kebaikan di hati laki-laki yang dulu begitu kejam padanya itu. Dania harus melihat interaksi mereka lebih dekat. Ia harus tahu, apakah Hendri merawat Baim dengan tulus, atau hanya karena terpaksa. Keesokan harinya, Dania kembali ke kawasan kumuh itu. Kali ini, ia tidak turun dari mobil. Ia memarkirkan kendaraannya agak jauh di balik bayang-bayang pohon besar, di seberang sebuah lapak pengepul barang bekas yang ramai. Informasi dari Sari benar, disinilah biasanya Hendri menyetorkan hasil kerjanya setiap sore. Di balik kaca jendela mobil yang gelap, mata Dania tak berkedip mengawasi suasana lapak yang semrawut. Bau besi berkarat dan plastik terbakar samar-samar tercium meski kaca mobil tertutup rapat. Tak lama kemudian, sosok yang ditunggunya muncul. Hendri berjalan menyeret karung goninya yang tampak tidak terlalu penuh hari ini. Langkahnya gontai, bahunya merosot turun seolah memikul beban dunia yang tak kasat mata. Keringat membanjiri kaos oblongnya yang sudah bolong di bagian punggung. Dania melihat Hendri meletakkan karungnya di depan timbangan. Seorang pria bertubuh gempal dengan tato di lengan, sang pemilik lapak, menendang pelan karung itu dengan ujung kakinya, lalu mendengus kasar. Cuma segini, Hen? Seharian ngapain aja lo? Tidur? Bentak pemilik lapak itu. Suaranya cukup keras, hingga terdengar samar oleh Dania. Hendri tampak menunduk, meremas topinya. Gestur tubuh yang sangat asing bagi Dania. Dulu, Hendri adalah orang yang selalu mendongakkan dagu, tidak pernah mau kalah debat, dan selalu merasa dirinya paling benar. Kini, dia berdiri membungkuk seperti kerupuk yang layu disiram air,
menerima makian dari orang yang pendidikan dan status sosialnya jauh di bawah Henry di masa lalu. Maaf, Bang. Saingannya banyak hari ini. Kaki saya juga lagi kumat sakitnya. Jawab Henry pelan, suaranya terdengar serak. Alasan mulu lo. Nih, denger ya, harga plastik lagi anjlok. Ini gue hargain ceban, 10.000 aja. Mau nggak? Kalau nggak mau, bawa balik sana sampah lo. Si pemilik lapak melemparkan beberapa lembar uang kertas yang sudah lecek ke wajah Henry. Uang itu melayang dan jatuh ke tanah becek. Dania menahan napas. Tangannya mencengkeram jok mobil. Hatinya bergejolak antara rasa kasihan dan kaget. Harga diri Henry benar-benar sudah tidak ada harganya lagi. Dania ingat, dulu Henry pernah melempar uang jutaan rupiah ke muka Dania, hanya karena Dania lupa menyemir sepatu kerjanya. Ambil itu buat beli otak baru, teriak Henry dulu. Sekarang, karma itu berbalik dengan presisi yang mengerikan. Henry harus berjongkok, memunguti uang receh yang dilempar ke tanah yang kotor demi menyambung hidup. Henry memungut uang itu dengan tangan gemetar, membersihkan noda lumpur yang menempel pada lembaran kertas lusuh itu, lalu mengangguk sopan pada si pemilik lapak. Makasih, Bang, makasih. Ia berbalik pergi. Wajahnya terlihat sangat lelah, matanya cekung, dan bibirnya pecah-pecah kering. Jalan pelan, Pak. Ikuti dia, perintah Dania pada sopirnya. Henry berjalan menuju sebuah warung kelontong kecil di ujung jalan. Dania mengamatinya lekat-lekat. Apa yang akan dia beli dengan uang 10.000 rupiah itu? Rokok? Kopi untuk menenangkan stres? Atau mungkin berjudi? Pikiran negatif masa lalu masih sempat menghantui Dania. Dulu Henry memang boros dan suka menghamburkan uang untuk kesenangan pribadinya. Namun, apa yang dilihat Dania selanjutnya membuat dada wanita itu terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Henry berdiri di depan etalase kaca warung itu. Matanya menatap nanar pada tumpukan nasi bungkus yang tersaji di meja. Ia memegang perutnya. Dania bisa melihat dengan jelas jakun Henry naik turun menelan ludah. Jelas sekali laki-laki itu kelaparan. Mungkin dia belum makan seharian. Tangan Henry bergerak perlahan menghitung uang di tangannya yang hanya 10.000 itu. Ia menatap nasi bungkus, lalu menatap uangnya, lalu menatap lagi ke arah lain. Ada pergulatan batin yang hebat di wajahnya. Akhirnya, Henry menggeleng lemah. Ia tidak membeli nasi. Bu, beli susu kotak yang coklat 1, sama roti bantal 1 ya, ucap Henry pada penjaga warung. Dania terperangah. Susu kotak dan roti bantal? Itu bukan makanan untuk laki-laki dewasa yang kelaparan. Itu jajanan anak-anak. Henry menyerahkan hampir seluruh uangnya. Penjaga warung memberikan kembalian berupa uang koin recehan, mungkin hanya 500 atau 1.000 perak. Henry menatap sisa uang di tangannya dengan tatapan kosong, lalu memasukkannya ke saku. Ia tidak jadi makan. Ia mengorbankan rasa laparnya demi membelikan susu dan roti. Untuk Baim. Gumam Dania lirih di dalam mobil. Matanya mulai terasa panas. Pemandangan ini menghancurkan pertahanan kebencian Dania. Jika Henry masih egois seperti dulu, dia pasti akan membeli nasi kenyang untuk dirinya sendiri dan membiarkan anaknya makan sisa atau minum air putih saja. Tapi tidak. Henry yang sekarang, dengan perut keroncongan, berjalan tertatih membawa kantong kresek hitam berisi susu, seolah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Dania melihat Henry berhenti sebentar di pinggir jalan untuk meminum air keran dari sebuah masjid, sekadar untuk mengganjal perutnya yang kosong, sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke gubuknya. Bu Dania, ibu menangis? Tanya Sari hati-hati, menyodorkan selembar tisu. Dania buru-buru menyeka pipinya. Ia tidak sadar air matanya sudah jatuh. Saya nggak nyangka, Sar, manusia bisa berubah sedrastis itu. Dulu dia rela makan steak mahal dan membiarkan saya makan mie instan di rumah. Sekarang dia rela kelaparan demi anak itu. Mungkin penderitaan mengajarkan dia jadi manusia. Bu, sahut Sari bijak. Mobil mereka terus merayap pelan mengikuti Henry dari kejauhan, hingga laki-laki itu sampai di depan gubuk kardusnya. Dari kejauhan, Dania melihat pintu gubuk terbuka.
Seorang bocah kecil kurus berlari keluar. Itu pasti Baim. Bocah itu menyambut Henry dengan riang, memeluk kaki ayahnya yang kotor tanpa rasa jijik sedikitpun. Henry langsung berjongkok, mensejajarkan tingginya dengan sang anak. Wajah lelahnya seketika sirna, berganti dengan senyum paling tulus yang pernah Dania lihat. Senyum yang dulu, saat awal pernikahan, pernah menjadi milik Dania. Henry mengeluarkan susu kotak dan roti dari kantong kresek. Mata Baim berbinar-binar kegirangan, seolah baru saja mendapatkan mainan mahal. Bocah itu langsung menusuk sedotan susu dan meminumnya dengan lahap. Henry hanya menatapnya sambil tersenyum. Sesekali mengelus kepala anaknya dengan tangan kasarnya. Ia tidak makan apa-apa, tapi wajahnya terlihat kenyang hanya dengan melihat anaknya makan. Dania memalingkan wajahnya, tidak sanggup lagi melihat pemandangan itu. Hatinya teriris. Rasa benci itu memang masih ada. Sisa luka pengkhianatan itu belum sembuh total. Tapi rasa kemanusiaan Dania berteriak lebih kencang. Di sana, di gubuk reot itu, ada seorang ayah yang sedang berjuang mati-matian menebus dosa masa lalunya dengan mencintai satu-satunya hal baik yang tersisa dalam hidupnya. "Kita pulang, Pak," perintah Dania dengan suara parau. "Baik, Bu." Saat mobil mewah itu menjauh meninggalkan kawasan kumuh, Dania menyandarkan kepalanya ke jendela. Pikirannya melayang. Ia tahu ia tidak bisa diam saja setelah melihat semua ini. Bukan soal cinta lama yang bersemi kembali, sama sekali bukan. Ini soal hati nurani. Dania merasa Tuhan tidak mempertemukan mereka kembali, hanya untuk menjadi penonton penderitaan. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Tapi apa? Dan apakah dia siap menghadapi Henry secara langsung? Pertanyaan itu terus berputar di benak Dania. Sementara bayangan Henry yang menahan lapar demi sekotak susu terus menghantui sepanjang perjalanan pulang. Pria itu bukan lagi sampah di mata Dania. Dia adalah manusia yang sedang belajar menjadi manusia. 2 hari berlalu sejak kejadian di warung itu, namun bayangan Henry dan anaknya masih melekat erat di benak Dania, seperti noda tinta yang sulit hilang. Pekerjaan di kantor menumpuk, berkas-berkas penting menunggu tanda tangannya, namun konsentrasi Dania buyar. Hatinya tidak tenang. Rasa ingin tahunya kini bercampur dengan dorongan aneh untuk melihat lebih dekat. Bukan dari balik kaca mobil yang aman, melainkan dari jarak pandang yang nyata. Sore itu, Dania memutuskan melakukan sesuatu yang gila. Ia menanggalkan blazer mahalnya, menggantinya dengan kaos oblong polos dan celana jeans yang biasa. Ia mengenakan topi lebar dan masker kesehatan untuk menutupi sebagian besar wajahnya. Ia tidak ingin dikenali sebagai Bu Dania sang pengusaha sukses. Hari ini, ia hanya ingin menjadi orang asing yang lewat. "Ibu yakin mau masuk ke sana jalan kaki?" tanya Sari dengan wajah cemas saat mobil mereka berhenti di mulut gang kumuh itu lagi. "Saya harus mendengar sendiri, Sar. Saya harus melihat dari dekat bagaimana dia memperlakukan anak itu. Firasat saya mengatakan ada hal lain yang belum saya ketahui," jawab Dania tegas. Dania turun, meminta Sari menunggu di mobil agar tidak mencolok. Ia melangkah sendirian memasuki labirin gang sempit itu. Bau selokan yang menguap dan aroma sampah basah langsung menyergap penciumannya, membuatnya sedikit mual. Namun, Dania menahan napas dan terus melangkah. Kakinya yang terbiasa menginjak lantai marmer kini, harus berhati-hati memijak tanah becek bercampur limbah rumah tangga. Jantung Dania berdegup kencang saat gubuk kardus milik Henry mulai terlihat di ujung pandangan. Gubuk itu tampak lebih menyedihkan dari jarak dekat. Atapnya dari terpal biru yang sudah robek di sana-sini, dindingnya hanya tempelan kardus bekas kulkas dan triplek sisa proyek. Angin sore bertiup kencang, membuat gubuk itu sedikit bergoyang, seolah bisa rubuh kapan saja. Dania mengendap-endap mendekat. Ia bersembunyi di balik tumpukan ban bekas di samping gubuk tetangga yang kosong. Jaraknya hanya beberapa meter dari dinding kardus gubuk Henry. Karena dindingnya begitu tipis, suara dari dalam terdengar cukup jelas di telinga Dania. "Ayah." Baim gatal-gatal. Terdengar suara rengekan manja anak kecil. "Sini, Nak. Ayah kasih bedak ya. Ini digigit nyamuk semalam. Nanti malam ayah kipasin terus biar nyamuknya nggak berani dekat.
suara Henry terdengar lembut, sangat sabar. Dania mengintip sedikit dari celah ban bekas. Melalui pintu gubuk yang setengah terbuka, ia bisa melihat Henry sedang memangku Baim di atas tikar tipis yang digelar di atas tanah. Henry dengan telaten menaburkan bedak gatal ke lengan dan kaki kecil anaknya yang penuh bentol merah. "Yah," panggil Baim lagi. Suaranya terdengar polos namun menyayat hati. "Kapan kita pindah ke rumah yang ada lampunya? Di sini gelap kalau malam." Baim takut tikus. Pertanyaan itu membuat dada Dania sesak. Ia melihat Henry terdiam sejenak, mengelus rambut anaknya yang agak kusut. "Sabar ya, jagoan. Ayah lagi nabung. Nanti kalau uangnya sudah cukup, kita sewa kamar yang ada lampunya terang benderang. Ada kasurnya juga." "Baim doain ayah kerjanya lancar ya," jawab Henry. Suaranya bergetar, menyiratkan kebohongan putih demi menenangkan hati anaknya. "Iya, ayah. Baim selalu doain ayah," sahut Baim polos. Lalu, bocah itu menanyakan hal yang membuat Dania menahan napas. "Yah, ibu mana? Kok ibu nggak pernah datang lagi? Teman Baim di sana tadi dijemput ibunya." Dania menajamkan telinganya. Ia ingin tahu bagaimana Henry akan menjawab pertanyaan ini. Apakah dia akan memaki Vala? Apakah dia akan menanamkan kebencian pada anaknya tentang ibu kandungnya yang jahat itu? Dulu, Henry adalah pendendam. Dia tidak pernah membiarkan orang yang menyakitinya lolos tanpa caci maki. Namun, jawaban Henry membuat air mata Dania jatuh tanpa permisi. Ibu lagi kerja, nak?" "Kerja jauh sekali," ucap Henry pelan. "Ibu pergi buat cari uang, biar Baim bisa sekolah nanti. Ibu itu orang baik, dia sayang sama Baim. Cuma keadaannya lagi susah, jadi ibu belum bisa pulang." "Ibu sayang Baim?" tanya bocah itu memastikan. "Sayang banget. Makanya Baim gak boleh nakal, harus jadi anak pintar, biar ibu bangga nanti kalau ketemu." Bohong Henry lagi. Dania menutup mulutnya dengan tangan agar isak tangisnya tidak terdengar. Henry melindungi hati anaknya. Ia rela menelan semua rasa sakit dan pengkhianatan Vala sendirian, demi menjaga gambaran sosok ibu tetap suci di mata Baim. Henry tidak ingin Baim tumbuh dengan membenci ibunya sendiri, meskipun sang ibu telah membuang mereka seperti sampah. Ini namanya pengorbanan. Batin Dania terguncang. Laki-laki yang dulu begitu arogan, yang dulu selalu merendahkan Dania di depan teman-temannya, kini telah berubah total. Penderitaan telah menempa Henry menjadi sosok ayah yang luar biasa. Dia menanggung beban fisik dan mental sendirian, menjadi tameng bagi jiwa kecil anaknya agar tidak terluka oleh kejamnya dunia orang dewasa. "Sekarang makan dulu ya. Tadi ayah dapat rezeki, bisa beli nasi uduk separuh," kata Henry sambil membuka bungkusan kecil. Dania melihat nasi bungkus itu sangat sedikit. Mungkin itu porsi sisa atau porsi termurah yang dijual. Henry menyuapi Baim dengan telaten. "Ayah makan?" tanya Baim saat suapan tinggal sedikit. "Ayah udah kenyang. Tadi ayah dikasih makan sama orang baik di jalan." "Baim habisin ya, biar cepat besar jadi jagoan," jawab Henry sambil tersenyum, padahal Dania melihat tangan Henry memegangi perutnya sendiri yang rata. Wajahnya pucat, keringat dingin terlihat di pelipisnya. Jelas sekali Henry sedang menahan lapar yang amat sangat. Tiba-tiba, Henry meringis kesakitan. Ia memegangi kaki kanannya, kaki yang dilihat Dania pincang tempo hari. Henry memijat betisnya dengan wajah menahan nyeri yang luar biasa, sambil berusaha tetap tersenyum di depan Baim yang sedang mengunyah. "Kaki ayah sakit lagi?" tanya Baim khawatir. "Enggak, cuma kram dikit. Biasa, kebanyakan jalan," kilah Henry cepat. Dania tidak sanggup lagi melihatnya. Hatinya hancur. Ia sadar, kebenciannya pada Henry perlahan luntur, digantikan oleh rasa iba yang mendalam. Henry memang pernah bersalah besar padanya. Henry pernah menjadi monster dalam hidup Dania. Tapi melihatnya sekarang, melihat bagaimana Tuhan menghukumnya dan bagaimana Henry menjalani hukumannya dengan ikhlas demi seorang anak, Dania merasa dendamnya sudah tidak ada artinya lagi. Dania mundur perlahan, berniat meninggalkan tempat itu sebelum pertahanannya runtuh total. Namun,
Nasib berkata lain. Kakinya yang tidak terbiasa dengan medan sempit itu tersandung tumpukan kaleng bekas di samping ban. Klontang. Suara kaleng beradu dengan batu terdengar nyaring, memecah keheningan sore di gang sepi itu. Siapa itu? Suara Henry terdengar kaget dan waspada dari dalam gubuk. Dania panik. Jantungnya seakan mau copot. Ia hendak berbalik dan lari, tapi kakinya terpeleset tanah licin. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Topi lebarnya terlepas, masker yang menutupi wajahnya melorot ke dagu. Di saat yang bersamaan, Henry muncul dari balik pintu gubuk dengan wajah tegang, siap melindungi anaknya dari bahaya. Mata Henry langsung tertuju pada sosok wanita yang terjatuh di dekat tumpukan sampah itu. Waktu seakan berhenti untuk kedua kalinya. Mata Henry membelalak lebar. Wajahnya yang kusam seketika memucat, lebih putih dari kertas. Bibirnya bergetar hebat, tak mampu mengeluarkan suara. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang dulu ia usir dengan kasar, wajah yang kini terlihat begitu bersih dan terawat, kontras dengan dirinya yang berlumur debu. Dania, bisik Henry tercekat, suaranya syarat dengan ketidakpercayaan dan rasa malu yang menghunjam. Dania membeku di tanah. Penyamarannya terbongkar. Tidak ada lagi kaca mobil yang membatasi mereka. Tidak ada lagi jarak aman. Kini mereka berhadapan langsung. Masa lalu dan masa kini bertabrakan dalam satu momen yang menyakitkan. Dania menatap mata mantan suaminya itu, melihat campuran rasa kaget, takut, dan rasa malu yang luar biasa besar di sana. "Mas." Panggil Dania lirih, napasnya memburu. Konfrontasi yang ia hindari akhirnya terjadi dengan cara yang paling tidak terduga. Dania tahu, setelah detik ini, hidup mereka tidak akan sama lagi. Kebenaran telah terkuak. Dan kini saatnya menghadapi realita yang menyayat hati itu secara jantan. Suasana di gang sempit itu mendadak hening, seolah udara di sekitarnya tersedot habis. Tatapan mata Henry menyiratkan horor yang nyata. Bukan ketakutan akan bahaya fisik, melainkan ketakutan akan runtuhnya sisa-sisa harga diri yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Di hadapannya, berdiri wanita yang dulu ia ceraikan dengan sombong, wanita yang ia sebut tidak selevel dengannya, kini berdiri tegak, bersih, dan memancarkan aura kesuksesan yang menyilaukan. Sementara dirinya, Henry sadar betul bagaimana rupanya saat ini. Bau, dekil, memakai kaos oblong bolong, dan hidup di gubuk sampah. "Pergi." Suara Henry keluar seperti cicitan tikus yang terhimpit. Tubuhnya gemetar hebat. "Pergi kamu. Jangan lihat aku." Kepanikan mengambil alih akal sehatnya. Henry tidak sanggup menghadapi kenyataan ini. Ia berbalik badan dengan gerakan menyentak, berniat kabur masuk ke dalam gubuk dan menutup pintu rapat-rapat. Ia ingin menghilang. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Rasa malunya begitu besar, hingga rasanya membakar kulit wajahnya. Namun, tubuhnya yang rapuh tidak bisa diajak bekerja sama. Saat ia mencoba berputar cepat dengan kaki kanannya yang cedera, rasa nyeri yang tajam menusuk tulang keringnya. Kaki itu tidak kuat menahan beban tubuhnya yang mendadak goyah karena panik. "Arg!" Henry mengerang tertahan. Tubuhnya limbung. Ia mencoba menggapai tiang penyangga gubuknya, tapi tiang bambu lapuk itu tak cukup kuat menahannya. Henry jatuh tersungkur keras ke tanah becek di depan pintu gubuknya sendiri. Wajahnya nyaris mencium lumpur hitam sisa air hujan. Karung goni berisi botol bekas yang ada di dekat pintu ikut terguling, menumpahkan isinya yang berserakan, menambah kesan menyedihkan pada pemandangan itu. "Mas Henry," jerit Dania refleks. Dania melupakan rasa kagetnya. Naluri kemanusiaannya bergerak lebih cepat daripada egonya. Ia berlari kecil mendekati mantan suaminya yang terjerembab di tanah. Ia berlutut, tidak peduli celana jeans bersihnya kini ternoda lumpur kotor gang itu. Tangan Dania terulur hendak memegang bahu Henry untuk membantunya bangun. Namun, sebelum tangan halus itu menyentuh kulitnya yang kusam, Henry menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh," bentak Henry histeris. Ia menyeret tubuhnya mundur di atas tanah, menjauhi Dania seolah sentuhan wanita itu adalah api yang membakar. Matanya merah, berair,
dipenuhi campuran amarah dan rasa hina yang amat sangat. "Jangan sentuh aku dengan tanganmu itu. Aku kotor. Aku menjijikkan," teriak Henry dengan suara parau yang pecah. "Kamu puas sekarang? Hah? Kamu datang ke sini mau menertawakan aku? Kamu mau lihat karma bekerja? Nih, lihat. Lihat sepuasmu. Aku sudah jadi sampah. Puas kamu, Dania?" Dania terpaku. Tangannya menggantung di udara. Hatinya mencelos melihat reaksi defensif Henry yang begitu ekstrim. Ia melihat air mata mulai meleleh di pipi kotor laki-laki itu, membuat jalur putih di wajahnya yang berdebu. "Mas, aku nggak bermaksud." Suara Dania tercekat. "Pergi. Aku mohon pergi." Henry menundukkan wajahnya dalam-dalam, menyembunyikannya di antara kedua lututnya. Bahunya terguncang hebat. Laki-laki itu menangis sesenggukan. Tangis yang ditahan bertahun-tahun, tangis kekalahan seorang laki-laki yang sudah kehilangan segalanya. Suasana tegang itu pecah oleh suara kecil yang ketakutan. "Ayah? Ayah kenapa jatuh? Ayah sakit?" Bayi muncul di ambang pintu gubuk. Mata bulat bocah itu membelalak melihat ayahnya duduk di tanah sambil menangis. Baim langsung berlari memeluk leher Henry. Ia menatap Dania dengan tatapan waspada dan takut, seolah Dania adalah monster yang baru saja menyakiti pahlawannya. "Tante jahat ya? Tante dorong ayah?" tanya Baim polos namun menusuk. Bocah itu merentangkan tangan kecilnya, berusaha melindungi tubuh besar ayahnya dari Dania. "Jangan ganggu ayah, Baim. Pergi." Dania merasa seperti ditampar. Tuduhan polos dari anak kecil itu lebih menyakitkan daripada makian orang dewasa. Henry yang mendengar suara anaknya langsung mengangkat wajah. Ia buru-buru menghapus air matanya dengan punggung tangan yang kotor. Ia tidak mau terlihat lemah di depan Baim. Dengan susah payah, ia memeluk tubuh kecil anaknya. "Enggak, Nak, tante ini enggak jahat. Ayah cuma terpeleset," ucap Henry terbata-bata, berusaha menenangkan Bayi meski suaranya masih serak basah. Henry menatap Dania lagi. Kali ini tidak ada amarah yang meledak-ledak, hanya tatapan memohon yang sangat dalam. Tatapan seorang ayah yang tidak ingin anaknya melihatnya dipermalukan lebih jauh. "Bu Dania?" panggil Henry lirih. Ia menggunakan sebutan "Bu", menciptakan tembok formalitas yang menegaskan betapa jauhnya jarak status sosial mereka sekarang. "Saya mohon, tolong tinggalkan kami. Jangan bikin anak saya takut. Tempat ini bukan tempat untuk orang seperti ibu." Dania terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Ia melihat luka borok yang menganga di kaki Henry yang terekspos, karena celananya tersingkap saat jatuh tadi. Luka itu terlihat infeksi, bengkak dan bernanah. Pantas saja dia berjalan pincang. Jika dibiarkan, kaki itu bisa membusuk. Dania menarik napas panjang, menguatkan hatinya. Ia berdiri perlahan, membersihkan lututnya yang kotor. "Aku nggak akan pergi, Mas," ucap Dania tegas, namun lembut. Henry mendongak, kaget dengan keras kepalanya Dania. "Kamu mau apa lagi? Mau menghina saya?" "Kalau aku mau menghina kamu, aku sudah lakukan dari tadi pakai pengeras suara biar satu kampung ini dengar," jawab Dania tenang. Ia menatap mata Henry lurus-lurus. "Aku kesini bukan sebagai mantan istrimu yang mau balas dendam. Aku kesini karena aku manusia. Dan aku lihat ada anak kecil yang ketakutan dan seorang bapak yang kakinya butuh dokter. Saya nggak punya uang buat ke dokter. Saya nggak butuh belas kasihan kamu." Tolak Henry keras kepala. Harga dirinya masih mencoba melawan. "Ini bukan soal kamu," potong Dania tak kalah tegas. Ia menunjuk Baim yang masih memeluk erat Henry. "Ini soal dia. Kamu mau kakimu dipotong terus kamu nggak bisa kerja lagi? Terus anak ini mau makan apa? Sampah?" Kata-kata Dania menohok ulu hati Henry. Ia terdiam 1000 bahasa. Logika itu tidak bisa dibantah. Ketakutan terbesarnya bukanlah kelaparan, tapi jika ia sakit dan tidak bisa merawat Baim. Dania membuka tas selempangnya, mengambil kotak P3K kecil yang selalu ia bawa, atau setidaknya tisu basah dan antiseptik yang ada. Ia kembali berjongkok,
Tapi kali ini ia menjaga jarak agar Henry tidak merasa terancam. "Baim," panggil Dania lembut pada bocah itu, mencoba tersenyum meski hatinya perih. "Tante bukan orang jahat. Tante cuma mau obati kaki ayah biar ayah bisa jalan enak lagi. Baim mau kan kaki ayah sembuh?" Baim menatap Dania ragu-ragu, lalu menatap ayahnya. "Ayah sakit." Henry menghela napas panjang, bahunya merosot lemas. Ia menyerah. Ia tidak punya tenaga lagi untuk melawan takdir pertemuan ini. Rasa sakit di kakinya memang sudah tak tertahankan sejak kemarin. Perlahan, ia meluruskan kakinya yang sakit, membiarkan Dania melihat betapa parah kondisinya. "Silakan," bisik Henry pasrah, suaranya nyaris tak terdengar. "Silakan kalau itu bisa bikin kamu puas melihat betapa hancurnya aku." Dania tidak menjawab sindiran itu. Dengan telaten, ia mulai membersihkan luka di kaki mantan suaminya itu. Tangan yang dulu sering dipuji Henry karena halus dan cantik, kini tanpa ragu menyentuh kulit borok yang menjijikkan. Tidak ada rasa jijik di wajah Dania, hanya keseriusan. Dalam keheningan senja di pinggir tumpukan sampah itu, dinding permusuhan itu perlahan retak. Henry menatap puncak kepala Dania yang sedang menunduk mengobati kakinya. Ingatan masa lalu berputar kembali. Dulu, saat Dania sakit demam, Henry bahkan enggan mengompresnya dan menyuruh pembantu yang melakukannya. Kini, wanita yang ia buang itu justru merawat luka busuk di kakinya tanpa diminta. Air mata Henry kembali menetes, tapi kali ini dalam diam. Rasa malu itu perlahan berganti menjadi rasa penyesalan yang begitu dalam hingga rasanya meremukan tulang-tulangnya. "Maaf." Satu kata itu lolos dari bibir Henry tanpa sadar. Dania berhenti sejenak, tangannya memegang perban. Ia mendongak menatap Henry. Mata mereka bertemu dalam jarak dekat. "Nanti saja ngomongnya, Mas. Lukanya harus ditutup dulu," kata Dania pelan, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Namun Henry bisa melihat, tangan wanita itu sedikit gemetar. Pertemuan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari pembukaan kotak Pandora masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Dania tahu, setelah luka fisik ini dibalut, masih ada luka batin yang harus dibicarakan. Tentang Fala, tentang kebangkrutan, dan tentang bagaimana Henry bisa berakhir di tempat ini bersama Baim. Matahari sudah sepenuhnya tenggelam, menyisakan langit gelap yang hanya diterangi oleh lampu jalanan yang remang-remang di kejauhan. Di depan gubuk kardus itu, Dania baru saja selesai melilitkan perban terakhir di kaki Henry. Ia merapikan peralatan P3K-nya dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Suasana canggung menyelimuti mereka berdua, lebih pekat daripada kabut malam. Baim, bocah kecil itu, sudah tertidur pulas di atas tikar di dekat pintu gubuk. Perutnya yang kenyang karena roti dan susu, ditambah angin malam yang sejuk, membuatnya terlelap cepat, seolah tidak peduli dengan drama orang dewasa yang sedang terjadi di hadapannya. "Terima kasih, Bu," ucap Henry pelan, matanya menatap perban putih yang kini membungkus betisnya yang kotor. Rasanya sudah lama sekali ia tidak merasakan sentuhan manusiawi seperti ini. "Ibu tidak perlu repot-repot begini sebenarnya. Saya tidak pantas menerimanya." Dania menghela napas panjang, lalu duduk di sebuah bangku kayu reot di seberang Henry, tidak peduli debu akan mengotori celananya. Ia menatap lurus ke mata mantan suaminya. "Sekarang cerita, Mas," tagih Dania dengan suara datar namun menuntut. "Jangan ada yang ditutupi lagi. Aku mau tahu semuanya. Kenapa kamu bisa berakhir di tempat sampah ini? Dan di mana perempuan itu? Di mana Fala?" Mendengar nama Fala disebut, wajah Henry menegang. Rahangnya mengeras, ada kilatan amarah yang bercampur dengan rasa sakit yang mendalam di matanya. Ia menunduk, memainkan jemarinya yang kasar. "Dia pergi, Bu," jawab Henry lirih. "Dia pergi membawa semua sisa uangku saat aku sedang sekarat." Henry mulai bercerita. Suaranya serak, sesekali terhenti karena menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Ia menceritakan bagaimana setahun setelah mengusir Dania, hidupnya terasa seperti di surga. Bisnis lancar, uang mengalir deras, dan Fala memperlakukannya bak raja. Namun,
Itu semua ternyata hanya ilusi. Aku buta, Bu. Aku terlalu mencintai dia sampai aku lupa logika. Aku Henry Pahit. Dia mengenalkan aku pada investasi tambang itu. Katanya untungnya besar. Aku pertaruhkan semuanya. Rumah, ruko, tanah warisan orang tua, semuanya aku jual dan gadaikan demi modal itu. Aku pikir, ini demi masa depan kami dan Baim. Dania mendengarkan dengan seksama, tangannya mengepal erat menahan emosi. Kebodohan Henry memang luar biasa, tapi kekejaman Fala jauh lebih mengerikan. Ternyata itu jebakan, lanjut Henry, suaranya mulai bergetar. Saat uang sudah masuk semua, orang yang bawa uang itu kabur. Polisi bilang itu sindikat. Dan saat aku pulang ke rumah dengan keadaan panik, mau ngadu ke Fala, rumah sudah kosong. Henry mengangkat wajahnya, menatap Dania dengan mata yang basah. Lemari baju dia kosong. Bu, brankas di kamar tidur sudah terbuka dan isinya ludes. Perhiasan, jam tangan, uang tunai darurat semuanya dia bawa. Dia kabur dengan laki-laki lain, selingkuhannya yang ternyata jadi otak penipuan itu. Biadab, desis Dania tanpa sadar. Tapi bukan itu yang paling sakit. Bu, sambung Henry, air matanya menetes lagi. Ia menoleh ke arah Baim yang sedang tidur. Yang paling sakit adalah dia meninggalkan Baim. Dania terhenyak. Maksud kamu? Saat aku masuk ke kamar Baim, anak itu sedang menangis di boks bayinya. Popoknya penuh, dia kelaparan. Di sebelahnya ada secari kertas. Henry tersenyum miris, senyum yang penuh luka. Tulisannya singkat, aku nggak mau bawa beban. Urus anakmu sendiri. Aku mau hidup bebas. Hening. Dania merasa darahnya mendidih. Bagaimana mungkin seorang ibu tega menyebut anaknya sendiri sebagai beban dan membuangnya begitu saja? Saat itu dunia aku runtuh. Bu, Henry melanjutkan ceritanya. Debt collector datang menyita rumah. Polisi datang memeriksa. Aku nggak punya apa-apa lagi selain baju di badan dan bayi yang menangis terus. Teman-teman yang dulu sering aku traktir, semuanya menghilang. Saudara-saudara menjauh karena takut ikut ditagih utang. Aku sendirian. Kenapa kamu nggak serahkan anak itu ke panti asuhan? Tanya Dania tajam, menguji hati mantan suaminya. Bukankah dia anak dari wanita yang sudah menghancurkan hidupmu? Lihat wajahnya, dia mirip Fala, kan? Apa kamu nggak benci melihat dia? Pertanyaan itu membuat Henry terdiam sejenak. Ia menatap wajah polos Baim dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, tapi juga ada kasih sayang yang besar di sana. Awalnya aku berpikir begitu, Bu, jujur Henry. Jujur, hari-hari pertama kami di jalanan, saat aku harus tidur di emperan toko dan Baim rewel minta susu, aku sempat berpikir mau menaruh dia di depan panti asuhan. Aku benci ibunya. Aku benci nasibku. Dan melihat Baim, rasanya seperti melihat bukti kebodohanku sendiri. Henry menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tapi saat aku mau tinggalkan dia, tangan kecilnya menggenggam jariku. Bu. Dia menatapku sambil tersenyum, padahal dia lagi lapar. Saat itu aku sadar. Henry menatap Dania lekat-lekat. Aku sudah berbuat dosa besar sama ibu. Aku sudah jadi suami yang jahat, yang membuang istri setia demi wanita iblis. Tuhan sudah menghukum aku dengan mengambil semua hartaku. Suara Henry merendah, penuh penyesalan. Kalau aku membuang Baim juga, apa bedanya aku sama binatang? Aku nggak mau nambah dosa lagi, Bu. Cukup aku jahat sama ibu, aku nggak mau jahat sama darah dagingku sendiri. Biarlah aku menderita jadi pemulung, asal anak ini nggak terlantar. Mungkin ini cara Tuhan menyuruhku menebus dosa-dosaku di masa lalu. Dania terdiam 1000 bahasa. Penjelasan Henry menembus relung hatinya yang paling dalam. Ia melihat transformasi jiwa yang luar biasa pada diri mantan suaminya. Henry yang dulu angkuh dan mengukur segalanya dengan materi, kini telah menemukan nilai kemanusiaan di titik terendah hidupnya. Dia menerima kemiskinan ini sebagai hukuman. Dia merawat Baim bukan karena cinta buta pada Fala, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan pertobatannya pada Tuhan. Mas.
Panggil Dania pelan, suaranya melunak. Selama ini, apa kamu pernah ingat aku? Hendri tertunduk malu. Setiap detik, Bu. Setiap kali aku lapar, aku ingat dulu ibu selalu masakin makanan enak yang sering aku celah. Setiap kali aku kedinginan di gubuk ini, aku ingat dulu ibu selalu siapin selimut tapi aku malah tidur memunggungi ibu. Penyesalan itu yang paling menyiksa, lebih sakit daripada kaki yang busuk ini. Hendri mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh tangan Dania tapi mengurungkannya karena sadar diri. Bu Dania, maafkan saya, ucapnya sungguh-sungguh. Saya nggak minta kita balik. Saya sadar diri, saya cuma sampah sekarang. Tapi tolong maafkan kesalahan saya dulu. Biar hati saya tenang, biar kalau saya mati nanti, saya nggak bawa beban rasa bersalah ini. Dania menatap laki-laki yang menangis di hadapannya itu. Kebencian yang dulu membara di dadanya perlahan padam, tersiram oleh air mata ketulusan Hendri. Dania menyadari, dendam hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Melihat Hendri menderita seperti ini saja sudah cukup membuktikan bahwa keadilan Tuhan itu ada. Tidak perlu lagi ia menambah beban dengan menyimpan amarah. Aku sudah memaafkan kamu, Mas, ucap Dania tenang. Hendri mendongak, tak percaya. Benarkah? Iya. Sejak aku lihat kamu suapin Baim tadi, aku tahu kamu sudah berubah. Kamu bukan lagi Hendri yang dulu menyakiti aku. Kamu sekarang cuma seorang ayah yang berusaha bertahan hidup, kata Dania bijak. Tangis Hendri pecah lagi, kali ini bukan tangis kepedihan, melainkan tangis kelegaan. Beban berat yang menghimpit dadanya selama 3 tahun terakhir seakan diangkat. Pengampunan dari Dania adalah satu-satunya hal yang ia butuhkan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Namun, Dania belum selesai. Ia bangkit berdiri, menatap sekeliling lingkungan kumuh itu dengan tatapan prihatin. Tapi memaafkan bukan berarti aku membiarkan kamu hidup begini terus. Mas, ucap Dania tegas. Terutama buat Baim. Dia nggak salah apa-apa. Dia nggak pantas tidur di samping tumpukan sampah. Hendri menyeka air matanya, menatap Dania bingung. Maksud ibu? Besok aku akan datang lagi, kata Dania sambil merapikan pakaiannya. Aku nggak akan bawa kamu pulang ke rumahku, jangan salah paham. Kita sudah selesai sebagai suami istri. Tapi aku akan bantu kamu sebagai sesama manusia. Aku mau Baim punya masa depan. Hendri ternganga. Ia ingin menolak, harga dirinya yang tersisa ingin berkata, tidak. Tapi saat ia melirik Baim yang tidur meringkuk kedinginan, kata-kata penolakan itu tertelan kembali. Istirahatlah, Mas. Jaga kakimu jangan sampai kena air kotor lagi, pesan Dania sebelum berbalik pergi meninggalkan gubuk itu. Dania berjalan keluar dari gang sempit itu dengan langkah yang jauh lebih ringan. Ia merasa lega. Sangat lega. Ternyata memaafkan itu jauh lebih indah daripada membenci. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang kelabu, Dania belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah saat melihat musuhmu hancur, tapi saat kamu mampu mengulurkan tangan pada orang yang pernah menghancurkanmu. Mobil sedan hitam mewah itu meluncur membelah keheningan malam Jakarta, meninggalkan kawasan kumuh yang baunya masih menempel samar di indera penciuman Dania. Di dalam mobil, suasana terasa begitu berat. Hanya suara deru mesin dan AC yang terdengar. Sari, yang duduk di kursi depan, sesekali melirik bosnya lewat kaca spion tengah dengan tatapan gelisah. Ada ribuan kata yang ingin ia muntahkan, namun ia menahannya karena melihat wajah Dania yang tampak lelah dan merenung. Akhirnya, Sari tidak tahan lagi. Bu Dania, panggil Sari pelan, memecah kesunyian. Maaf kalau saya lancang. Tapi, apa ibu yakin dengan keputusan ibu tadi? Maksud saya, ibu benar-benar mau membantu Pak Hendri. Dania mengalihkan pandangannya dari jendela, menatap punggung kursi asistennya itu. Kenapa? Sar? Kamu pikir aku bodoh? Bukan begitu, Bu, sangkal Sari cepat, memutar badannya sedikit ke belakang. Saya cuma takut ibu dimanfaatkan lagi. Ibu ingatkan betapa jahatnya dia dulu? Dia mengusir ibu saat hujan deras, dia menghina orang tua ibu, dia bahkan bilang ibu mandul dan gak berguna.
Apa orang seperti itu pantas dapat belas kasihan? Dania tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan. Ia menyandarkan kepalanya ke jok mobil. Kata-kata Sari benar adanya. Luka itu memang pernah ada, menganga lebar dan bernanah selama bertahun-tahun. Dendam adalah bahan bakar yang membuat Dania bekerja keras siang malam hingga bisa sesukses ini. Ia ingin membuktikan pada Henry bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Aku ingat semuanya, Sar. Sangat ingat, jawab Dania tenang. Rasa sakit waktu dia lempar koper aku ke halaman, rasa malunya waktu dia gandeng perempuan itu di depan aku, itu nggak akan pernah hilang 100%. Lalu kenapa? Kejar Sari. Nadanya sedikit emosional karena ia adalah saksi hidup penderitaan Dania dulu. Kenapa ibu malah mau kasih dia modal usaha? Biarin aja dia jadi pemulung, Bu. Itu hukuman Tuhan buat dia. Kalau ibu bantu dia, sama aja ibu melawan takdir Tuhan. Dania menghela napas panjang. Ia memejamkan matanya sejenak, membayangkan wajah Baim yang polos dan tatapan Henry yang penuh penyesalan tadi. Kamu tahu, Sar? Tadi waktu aku lihat dia makan roti sisa demi anaknya, aku sadar satu hal, ucap Dania lirih. Tuhan memang sedang menghukum dia. Tapi Tuhan mempertemukan aku sama dia hari ini bukan tanpa alasan. Mungkin Tuhan mau menguji aku juga. Apakah aku sudah benar-benar naik kelas sebagai manusia, atau aku masih sama rendahnya dengan dia yang dulu? Sari terdiam, mencerna kata-kata bosnya. Kalau aku biarkan dia menderita padahal aku mampu menolong, apalagi ada anak kecil yang gak berdosa di sana, apa bedanya aku sama dia dan Fala? Lanjut Dania. Aku gak mau jadi pendendam. Sar, dendam itu racun. Kalau aku simpan terus, aku yang mati pelan-pelan. Dengan memaafkan dan membantu dia, aku justru membebaskan diriku sendiri. Aku mau tidur nyenyak malam ini tanpa dihantui rasa bersalah, karena membiarkan seorang anak kecil kelaparan. Sari menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia kagum pada kebesaran hati wanita di hadapannya ini. Ibu memang terlalu baik. Saya cuma nggak mau ibu sakit hati lagi. Nggak akan, Sar. Aku bantu dia bukan karena cinta. Rasa cinta itu sudah mati, tegas Dania, matanya menyorot tajam. Aku bantu dia sebagai sesama manusia. Setelah dia mandiri, urusan kita selesai. Aku nggak akan rujuk sama dia. Keesokan harinya, di kantornya yang megah di lantai 20, Dania tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Pikirannya sibuk merancang rencana. Ia tidak ingin memberikan uang tunai begitu saja kepada Henry. Uang tunai bisa habis dalam sekejap, atau malah membuat Henry kembali manja dan tidak mau berusaha. Dania ingin memberikan kail, bukan ikan. Ia ingin mengembalikan harga diri Henry sebagai seorang ayah yang bisa menafkahi anaknya dengan cara yang halal dan layak. Dania memanggil Sari ke ruangannya. Sar, tolong carikan info ruko kecil atau kios yang disewakan, perintah Dania sambil membuka tabletnya. Cari yang lokasinya strategis, dekat pasar atau sekolahan. Yang sewanya nggak terlalu mahal tapi layak huni. Pastikan ada kamar mandi dan satu kamar tidur kecil di belakangnya. Ibu mau sewakan buat Pak Henry? Tanya Sari sambil mencatat. Iya. Aku mau dia buka usaha sembako atau kelontong. Itu usaha yang perputarannya cepat dan pasti dibutuhkan orang. Dia nggak perlu skill khusus. Cuma perlu ketelitian, dan aku tahu Henry orangnya teliti kalau soal uang. Jelas Dania. Baik, Bu. Ada lagi. Satu lagi, tambah Dania. Hubungi supplier langganan kita yang biasa suplai sembako buat charity kantor. Bilang aku mau pesan paket lengkap isi warung. Beras, minyak, gula, mie instan, semuanya. Siapkan pengirimannya lusa. Sari mengangguk patuh, namun kemudian ia ragu-ragu bertanya. Bu, apa ibu nggak takut Pak Henry tersinggung? Harga diri laki-laki itu tinggi, Bu. Apalagi menerima bantuan dari mantan istri yang dulu dia hina. Dania beranjak dari kursi kerjanya, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Ia teringat tatapan Henry semalam. Tatapan yang sudah kehilangan kesombongannya.
Dia sudah nggak punya kesombongan itu lagi, Sar. Dia sudah hancur. Justru tugas kita adalah membangunkan lagi rasa percaya dirinya. Bukan sebagai pengusaha kaya, tapi sebagai ayah yang bertanggung jawab. Aku akan bicara sama dia. Aku akan pastikan dia menerima ini bukan sebagai sedekah, tapi sebagai pinjaman lunak atau investasi yang harus dia pertanggungjawabkan. Biar dia merasa tetap punya harga diri. Sore harinya, setelah jam kantor usai, Dania tidak langsung pulang. Ia meminta sopirnya mengantar ke sebuah kawasan pasar tradisional yang cukup ramai di pinggiran kota, namun jauh lebih layak daripada tempat tinggal Henry sekarang. Sari sudah menemukan sebuah kios kecil bercat biru yang cukup bersih. Kios itu kosong. Ada satu kamar kecil di belakang dan kamar mandi dalam. Sederhana, tapi surga jika dibandingkan gubuk kardus di bantaran kali. Dania berdiri di depan kios itu, membayangkan Baim bermain di terasnya yang aman, dan Henry melayani pembeli di balik etalase. Tidak ada lagi bau sampah, tidak ada lagi atap bocor. Ini sempurna, gumam Dania. Namun, keraguan sempat menyelinap di hati Dania. Apakah ini terlalu berlebihan? Apakah orang-orang akan menganggapnya bodoh karena menolong mantan suami yang berkhianat? Suara-suara sumbang dari masa lalu seolah berbisik. Biarkan dia membusuk. Dania. Dia pantas mendapatkannya. Dania menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengusir bisikan setan itu. Ia teringat wajah almarhum ibunya. Ibunya selalu mengajarkan bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan adalah bentuk balas dendam yang paling elegan dan menyakitkan bagi musuh, sekaligus paling mulia di mata Tuhan. Saya ambil kios ini, Sar. Bayar sewanya untuk 2 tahun ke depan, putus Dania tegas. Siap, Bu. Dalam perjalanan pulang, Dania merasa dadanya jauh lebih ringan. Gejolak batin yang sempat membuatnya ragu kini perlahan mereda. Ia sadar, apa yang ia lakukan ini adalah penutup yang sempurna untuk masa lalunya. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pemenang. Dan seorang pemenang sejati adalah mereka yang mampu mengangkat orang yang kalah, bukan menginjaknya semakin dalam. Dania mengeluarkan ponselnya, menatap layar yang gelap. Besok adalah hari eksekusi. Ia akan mendatangi gubuk itu lagi untuk terakhir kalinya, membawa tiket kehidupan baru bagi Henry dan Baim. Ia siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk jika Henry menolak karena malu. Tapi Dania sudah berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pulang sebelum Baim mendapatkan tempat tidur yang layak. Tunggu tante ya, Baim, bisik Dania pelan. Besok kamu gak perlu takut tikus lagi. Siang itu, matahari bersinar terik seolah ingin melelehkan atap-atap seng di pemukiman kumuh itu. Dania melangkah pasti melewati gang sempit yang kini sudah mulai dihafalnya. Di belakangnya, Pak Sopir dan Sari mengikuti dengan membawa beberapa kardus besar. Kehadiran mereka menarik perhatian warga sekitar. Ibu-ibu yang sedang mencuci di pinggir kali berbisik-bisik, anak-anak kecil berhenti bermain bola plastik untuk menonton rombongan orang kaya yang masuk ke wilayah mereka. Dania tidak mempedulikan tatapan-tatapan itu. Matanya terkunci lurus ke arah gubuk kardus di ujung jalan. Hatinya sudah bulat. Hari ini, ia akan mengubah takdir 2 manusia malang di sana. Sesampainya di depan gubuk, Dania melihat Henry sedang duduk di tanah, sibuk memilah botol plastik sesuai warnanya. Kaki kanannya yang kemarin diperban Dania kini dibungkus plastik resek, agar tidak kotor terkena tanah. Baim duduk di sebelahnya, bermain-main dengan tutup botol bekas seolah itu adalah mainan paling seru di dunia. Mas Henry, panggil Dania datar. Henry tersentak kaget. Botol di tangannya terjatuh. Ia mendongak, menyipitkan mata karena silau matahari, lalu buru-buru berusaha berdiri meski agak sempoyongan. Rasa malu langsung menyergap wajahnya saat melihat Dania datang lagi, kali ini membawa pasukan. Bu Dania, gumam Henry, suaranya tercekat. Ia menepuk-nepuk celananya yang kotor, mencoba terlihat sedikit lebih sopan meski percuma. Ada apa lagi ibu kesini? Saya pikir urusan kita sudah selesai kemarin. Dania tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menoleh ke arah sopirnya. Pak, taruh kardusnya di sini dulu.
Lalu ia kembali menatap Henry dengan tatapan tajam namun tidak memusuhi. Kemas barang-barangmu, Mas. Sekarang, perintah Dania singkat. Henry mengerutkan kening, bingung. Maksud ibu? Kemas mau kemana? Saya nggak diusir warga, kan? Bukan diusir warga, tapi aku yang minta kamu pergi dari sini. Jawab Dania tegas. Aku sudah sewakan tempat yang layak buat kamu dan Baim. Ada kios kecil di pasar yang bisa kamu pakai buat usaha, ada kamar tidurnya, ada kamar mandinya. Jauh lebih manusiawi daripada kandang kardus ini. Hening sejenak. Angin membawa bau sampah yang menyengat, kontras dengan tawaran, surga, yang baru saja diucapkan Dania. Bukannya senang, wajah Henry justru berubah keruh. Ia menggeleng perlahan, lalu mundur selangkah. Enggak, Bu. Saya nggak bisa terima, tolak Henry, suaranya bergetar namun tegas. Sari yang berdiri di belakang Dania membelalak kaget. Pak Henry, Ibu Dania sudah bayar lunas sewanya 2 tahun loh. Bapak jangan tolak rezeki. Diam, Sar. Dania mengangkat tangan, memberi isyarat agar asistennya tidak ikut campur. Ia menatap Henry lagi. Kenapa, Mas? Kamu mau terus-terusan hidup begini? Ini bukan soal saya mau hidup begini atau enggak, Bu, seru Henry, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang cekung. Tapi saya tahu diri. Saya ini laki-laki yang sudah menghancurkan hidup ibu. Saya yang bikin ibu menangis darah dulu. Terus sekarang, ibu datang kasih saya rumah? Kasih saya usaha? Di mana muka saya, Bu? Di mana harga diri saya? Henry menunjuk dadanya sendiri dengan tangan gemetar. Hukuman saya belum selesai, Bu. Saya pantas menderita di sini. Kalau saya terima bantuan ibu, saya merasa jadi manusia paling hina di dunia. Memanfaatkan kebaikan mantan istri yang dulu saya buang? Tidak. Biarkan saya begini saja. Dania menghela napas panjang. Ia sudah menduga reaksi ini. Ego laki-laki, ditambah rasa bersalah yang menggunung, membuat Henry merasa tidak berhak bahagia. Dania melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka. Ia tidak menggunakan nada tinggi, tapi suaranya penuh penekanan yang menusuk. Kamu pikir aku melakukan ini karena aku masih cinta sama kamu? Atau karena aku mau pamer kalau aku kaya? Tanya Dania dingin. Jangan kepedean, Mas. Dania menunjuk Baim yang kini berdiri ketakutan memeluk kaki ayahnya. Lihat anak itu, perintah Dania. Lihat Baim. Dia nggak tahu apa-apa soal dosa bapaknya. Dia nggak tahu apa-apa soal perselingkuhan ibunya. Dia cuma anak kecil yang butuh tempat tidur bersih, butuh makanan bergizi, dan butuh sekolah. Henry menunduk, tidak berani menatap wajah anaknya. Kalau kamu menolak bantuan ini cuma karena gengsi atau karena kamu merasa pantas dihukum, itu artinya kamu egois. Mas, sentak Dania. Kalimat itu menampar kesadaran Henry. Kamu mengorbankan masa depan anakmu sendiri demi menebus rasa bersalahmu. Kamu mau Baim kena penyakit kulit terus-terusan di sini? Kamu mau dia besar jadi pemulung? Nggak bisa baca tulis? Cuma gara-gara bapaknya sibuk menghukum diri sendiri. Bahu Henry berguncang. Isak tangis mulai lolos dari bibirnya. Kata-kata Dania benar-benar telak. Tuhan memang menghukum kamu, Mas. Tapi Tuhan juga kasih jalan keluar lewat aku. Suara Dania melunak. Anggap ini utang. Kalau kamu memang punya harga diri, terima bantuan ini, kerja keras di kios itu, sukseskan usahanya, lalu bayar kembali uang sewanya ke aku suatu hari nanti. Itu baru laki-laki. Bukan meratap di gubuk sampah sambil menyeret anakmu ikut menderita. Henry jatuh berlutut di tanah. Kakinya lemas. Ia menangis sejadi-jadinya, menangkupkan wajahnya dengan kedua tangan yang kotor dan kasar. Pertahanan dirinya runtuh total. Ia sadar, penolakannya tadi hanyalah bentuk kesombongan terselubung. Ia hampir saja mengorbankan Baim lagi demi egonya sendiri. Maafkan saya, Bu. Maaf. Ratap Henry di sela tangisnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya janji, Bu. Demi Allah saya janji, saya akan kerja keras.
Saya akan bayar semua kebaikan ibu. Dania menarik napas lega. Ia memberi isyarat pada Sari. Bantu dia kemas barang. Ambil yang penting saja. Baju-baju kotor tinggal saja, kita beli yang baru nanti. Sari dan Pak Sopir segera bergerak. Ternyata tidak banyak yang perlu dikemas. Hanya ada satu tas ransel berisi baju lusuh, beberapa dokumen penting yang berhasil diselamatkan Hendri, KTP, surat lahir Baim, dan selimut tipis. Sisanya hanyalah sampah. Dania mendekati Baim. Bocah itu menatapnya dengan mata bulat yang bingung. Dania berjongkok, tersenyum tulus untuk pertama kalinya pada anak itu. Baim, kita pindah ya, ucap Dania lembut. Tante punya rumah baru buat Baim. Ada lampunya terang, nggak ada tikus, dan nanti Baim bisa sekolah. Mata Baim berbinar seketika. Beneran, Tante? Ada kasurnya? Ada. Empuk banget, jawab Dania. Hore. Ayah. Kita pindah. Ayah, sorak Baim kegirangan. Ia melompat memeluk leher ayahnya yang masih berlutut. Hendri memeluk anaknya erat-erat, menciumi pipi dekil bocah itu sambil terus menangis haru. Iya, nak, kita pindah. Berkat Ibu Dania, malaikat penolong kita. Dania bangkit berdiri, membersihkan sedikit debu di celananya. Ia melihat adegan ayah dan anak itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa haru, ada rasa bangga, dan ada rasa damai yang menyelimuti hatinya. Beban masa lalu yang selama ini ia pikul rasanya melayang pergi bersama angin sore itu. Ayo, Mas. Mobil sudah menunggu. Jangan kelamaan, nanti keburu malam, ajak Dania. Hendri bangkit, menyeka air matanya. Ia menatap gubuk kardus itu untuk terakhir kalinya. Gubuk yang menjadi saksi bisu kejatuhannya, tempat ia belajar arti lapar, arti sakit, dan arti menjadi seorang ayah yang sesungguhnya. Ia tidak akan merindukan tempat ini, tapi ia tidak akan pernah melupakan pelajaran yang didapatnya di sini. Hendri menggandeng tangan Baim, lalu berjalan mengikuti Dania menuju mobil mewah yang terparkir di ujung gang. Langkahnya masih pincang, tapi kali ini kepalanya tegak. Bukan karena sombong, tapi karena ia punya harapan baru. Saat mobil mulai melaju meninggalkan kawasan kumuh itu, Hendri menatap punggung Dania yang duduk di kursi depan. Dalam hati, ia bersumpah. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Ia akan membuktikan bahwa sampah pun bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna. Dania telah memberinya kail, dan ia berjanji tidak akan berhenti memancing sampai ia bisa melunasi semua utang budinya. Meski ia tahu, kebaikan hati mantan istrinya itu tidak akan pernah bisa dinilai dengan uang sebanyak apapun. Mobil sedan hitam itu berhenti perlahan di depan sebuah bangunan ruko satu lantai bercat biru muda yang masih tercium aroma cat segarnya. Lokasinya strategis, tepat di pinggir jalan akses menuju pasar tradisional yang ramai. Di kaca depan ruko itu, terpasang spanduk kecil bertuliskan, Toko Sembako Berkah. Kita sudah sampai, Baim, ucap Dania sambil membuka pintu mobil. Baim yang sejak tadi menempelkan wajahnya di kaca jendela, langsung melompat turun. Mata bocah itu berbinar takjub melihat bangunan di depannya. Baginya yang selama ini hidup di gubuk kardus gelap, ruko sederhana dengan lantai keramik putih ini terlihat seperti istana raja. Ini rumah Baim, Tante? Tanya Baim ragu-ragu, takut kalau ini hanya mimpi. Iya, sayang. Di belakang ada kamar tidur, ada kamar mandi yang airnya bersih, dan ada televisi kecil buat Baim nonton kartun. Jawab Dania tersenyum. Tanpa aba-aba, Baim langsung berlari masuk ke dalam ruko yang rolling door-nya sudah terbuka setengah. Teriakan kegirangan terdengar menggema saat bocah itu menemukan kasur busa empuk di kamar belakang. Ayah, kasurnya empuk banget. Ada bantal gambarnya mobil. Hendri berdiri terpaku di teras. Kakinya terasa berat untuk melangkah masuk. Ia menatap deretan rak besi yang sudah terisi penuh dengan beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya. Semua tertata rapi. Aroma beras wangi menyeruak, menggantikan bau sampah yang selama ini akrab di hidungnya. Masuklah, Mas, tegur Dania yang berdiri di sampingnya. Cek barang-barangnya.
Sari sudah buatkan daftar inventaris di meja kasir. Kamu bisa mulai jualan besok pagi. Hendri menoleh menatap Dania. Matanya basah. Ia ingin berlutut lagi untuk berterima kasih, tapi Dania menahannya dengan tatapan tegas. Jangan berlutut lagi. Kamu sekarang pemilik toko, bukan pemulung. Berdirilah yang tegak, ujar Dania. Hendri mengangguk, menelan ludahnya yang terasa kelat. Ia melangkah masuk, menyentuh karung beras dengan tangan gemetaran. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Kesempatan kedua itu benar-benar ada di depan matanya. Bu Dania, suara Hendri serak. Saya tidak tahu harus membalas dengan apa. Nyawa saya pun rasanya nggak cukup buat bayar kebaikan ibu. Dania meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja kasir. Di situ ada sisa uang tunai untuk modal operasional awal dan uang belanja Baim selama sebulan. Ingat, Mas, ini bukan sedekah. Anggap ini utang usaha. Aku mau kamu catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Buktikan kalau kamu bisa sukses lagi dengan cara yang halal. Pasti, Bu. Pasti, janji Hendri sungguh-sungguh. Saya akan kumpulkan setiap rupiah keuntungannya untuk cicil uang ibu. Saya janji. 6 bulan kemudian. Matahari pagi bersinar cerah menyinari toko sembako berkah yang kini terlihat ramai pembeli. Seorang ibu-ibu sedang menawar harga telur, sementara beberapa anak kecil antre membeli es krim. Di balik meja kasir, seorang laki-laki berpenampilan rapi dengan kemeja batik sederhana tampak sibuk namun cekatan melayani pelanggan. Itu Hendri. Tidak ada lagi jejak pemulung kusam di wajahnya. Tubuhnya kini lebih berisi, kulitnya bersih, dan rambutnya tertata rapi. Senyum ramah tak pernah lepas dari bibirnya setiap kali menyapa pembeli. Kembaliannya 2.000 ya, Bu. Terima kasih, besok belanja lagi ya, ucap Hendri sopan. Di sudut toko, Baim duduk anteng dengan seragam TK-nya, sedang mewarnai buku gambar sambil menunggu jam berangkat sekolah. Baim kini tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Pipinya gembil, jauh berbeda dengan bocah kurus kering yang dulu merengek gatal-gatal di gubuk sampah. Sebuah mobil sedan hitam menepi di parkiran toko. Hendri yang melihat mobil itu langsung menghentikan kegiatannya sejenak. Jantungnya berdesir, bukan karena cinta asmara, tapi karena rasa hormat yang mendalam. Dania turun dari mobil, mengenakan setelan kantor yang elegan. Ia melepas kacamata hitamnya, menatap kesibukan di toko itu dengan senyum puas. Assalamualaikum, Pak Bos, sapa Dania santai. Hendri buru-buru keluar dari balik meja kasir, menyambut Dania dengan sikap hormat. Waalaikumsalam, Bu Dania. Masya Allah, mampir Bu, mau minum apa? Dingin atau hangat? Nggak usah repot-repot, Mas. Aku cuma lewat mau ke proyek, sekalian mau lihat Baim, tolak Dania halus. Baim yang mendengar suara Dania langsung berlari,